Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Comika. Buat para pendengar setia dan penonton setia, hari ini podcastnya di host atau di apa ya? Dipandu ya? Dipandu oleh saya Arif Brata. Nah, kali ini di sini sudah bergabung untuk teman-teman Anji. Ada Rin Hermana. Halo, yang lagi ngelak. Rin Hermana, bagus. Dan di sini ada Dal. Halo. Dan juga Duto. Halo. Bagaimana semua sehat teman-teman? Mantap. Baik, nggak usah basa-basi lu anjing. Anda sebagai host nih kebanyakan basa-basinya Anda. Baru sedikit basa-basinya Mas Panji. Nah, kali ini kita akan membahas tentang temanya itu serunya Sun. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Sun itu adalah acara komunitas yaitu stand up night. Itu singkatan ya buat teman-teman ya. Betul tidak saya? Sun itu stand up night kan? Betul dong. Iya, Betul. stand up night. Jadi biasanya itu diadakan di tiap komunitas masing-masing. Misalkan dia punya komika nih, punya grup, silakan bisa nampil di Sun. Atau misalkan memang anniversary stand up komedinya juga di komunitas. Sekarang apa sih serunya dari Sun itu dari masing-masing teman-teman kita di sini? Kita mulai saja dari yang paling jauh di Hawaii sana, ada Rin Hermana. Halo, saya yang di Hawaii sinyalnya ganggu nih. Oke, bagus. Soalnya banyak orang-orang ini berkutang kelapa. Berkutang kelapa hubungannya sama sinyal dong. Apa tuh Rip? Gimana sih? Kamu kan, Nggak kamu dengar kan lagi. ini komunitas di Padang ya, Rin? Benar, Stand-up saudara Rip. Padang. Itu serunya Sun itu menurut kau kapan? Dan yang pas bagian apanya misalkan? Apa sih? Betul tidak? Yang serunya Bagian kapan? duitnya tuh. Serunya Sun. Waktu kapan? Aduh. Oh, gitu. Kalau ada Bang Awe mati saya ini di. Teman-teman. Menurut saya Sun itu adalah umrohnya seorang stand up comedian gitu. Kalau sudah sampai di level dia sudah masuk line up di Sun, berarti dia udah umroh. Nah, kalau saya menganggapnya seperti itu. Jadi ada pencapaian untuk seorang stand up comedian supaya dia menjadi stand up comedian ya mungkin salah satu targetnya adalah bisa tampil di Sun gitu. Sebagai ya pencapaian masing-masing sih. Berarti cita-cita dari setiap komika di komunitas ya berarti itu kan. Iya. Dan ditampil di Sun juga itu tidak sembarang kan, maksudnya anak-anak kan pilih sendiri begitu. Ini kau sudah pantas nampil apa belum di Sun itu? Ya, ada juga yang bilang gini, saya sudah pantas di Sun nih, tapi nggak penampil, saya bisa lighting gitu, bisa tiket. Iya. Bukan nampil dong itu. Ya, sudah berani. Tapi itu bagian dari Sun juga kan. Iya, Turut benar. meramaikan acara. Iya. Udah, Tapi Rip. kau pada saat gabung di komunitas itu langsung nampil apa ada tahap-tahap dulu, Rin? Oh enggak. Ada tampilan atau tahap-tahapnya gimana? Maksudnya kan? Ya, kau dia merangkap jadi itu tadi, lighting, tiketing. Oh iya. Enggak, kalau di Padang waktu itu ada Sun. Yang menjadi line up di Sun itu sebenarnya dibebaskan H-1 sebelum acara. Soalnya sebelumnya itu kita harus bantu jualan tiket juga. Oh iya. Ya, jadi H-1 itu baru dikasih bebas tugaskan lah. Dia nggak usah mikirin gimana susun bangku, nggak usah mikirin
gimana tiketing atau apa gitu. Dia fokus dengan materinya aja gitu. Tapi untuk sebelum-sebelumnya dia juga diminta tolong juga sih untuk jualin tiket gitu atau promosi-promosi gitu, Rip. Oh iya iya. Dan serunya Sun itu kan beda sama yang pada saat kita nampil di acara corporate atau apa kan. Kalau misal kita lucu di Sun, lama tuh dibahasnya. Wih, benar. Dan kalau tidak lucu di Sun, kalau tidak lucu juga. Lama juga dibahasnya. Sampai Sun berikutnya bakal diingat terus, Rip. Sampai ada korban berikutnya di Sun berikutnya. Benar. Jadi kalau misalnya kita nggak lucu di Sun, berharaplah Sun tahun depan ada yang lebih nggak lucu dari kita biar udah habis masa jabatan. Nah, itu dari Rin. Kalau dari siapa lagi? Dari Rijal mungkin. Oh, sama nih? Ya. Oh, kira yang beda pertanyaannya. Ya kalau Emang Arif Brata host pemalas, Jal. Host pemalas Arif Brata. Dia satu pertanyaan terus semuanya digituin. Emang. Host nggak punya cue card gitu, Jal. Nggak ada yang dibaca sama dia, bingung dia. Ya, tadi itu serunya, Sun. Dan pengalaman paling berkesan. Buat Rizal, pengalaman paling berkesan. Pada saat Sun. Gue dari stand up Jakbar itu naik Sun tuh di Sun 3. Sekarang tuh Jakbar udah total 4. Nah, kalau gabung di komunitas itu pas Sun 2. Jadi setelah Sun 1 baru gue gabung, yaitu lumayan lama tuh nunggunya kan 2 tahun lebih lah gitu buat bisa jadi line up Sun gitu. Dan kayaknya dulu sih kalau pas zaman gue ya lebih pengen naik Sun daripada masuk TV kalau dulu. Wow. Kalau gue karena dulu pas kalau itu kayak jauh banget gitu, tau nggak sih batasnya? Iya. Dibanding Sun, kayaknya Sun nih ya kita nih ya di komunitas TV kan lawannya tidak tahu dari mana ya kan. Iya. Jadi pilihannya ya Sun itu yang terdekat dan kayaknya lebih gampang buat dicapai gitu. Dan ketika udah naik di Sun, ya parah bro, rasanya tuh kayak gila nih udah kelar nih stand up gitu. Udah stand up, udah kelar gitu. Waduh, cepat sekali kelar ya. Tapi Jal itu gua rasa juga ya dipanggil di Sun lebih membanggakan daripada kita ambil contoh aja ya kayak masuk kalau di Suci mah oke lah. Suci waktu itu belum ada zaman di Medfit kadang-kadang komik sembarang tuh bisa masuk. Jadi lebih bangga masuk Sun tahu daripada masuk Metro TV. Metro TV itu bisa karena haus sekali. Metro TV kan kayak Dementor yang kerjanya setiap kali ada yang lucu langsung dicabut masuk ke TV karena demandnya tinggi tuh sampai TV ternyata nggak lucu-lucu amat. Udah nggak lucu dibilang nggak lucu sama Ramon Papana lagi. Ya tambah sakit hati. Karena ada acara open mic Ramon Papana kan. Jadi lebih membanggakan tampil di Sun. Iya, karena di Sun yang milih teman-teman yang kita respect gitu. Iya. Dan usahanya juga itu kalau misalkan menampil di Sun harus pecah di beberapa minggu open mic kita itu kan. Oh ini bagus nih perkembangannya di setiap minggu open mic. Iya bener, bahkan sampai di titik tuh kita harus kayak gimana ya, cari muka gitu sama senior ya kan. Nih materi gue lucu nih gitu ya kan, supaya mereka tuh ngeh atau notice gitu. Oh dia lucu ya. Gitu, tapi tetap. Tapi biasanya tuh di Sun ada yang lucu terus, misalkan open mic lucu terus pas Zoom malah kebalikannya. Sebut dong nama, maksud lu siapa? Ya, siapa tuh namanya? Di Makassar ada Mas Panji. Ada komunitas di bagus pas acara Sun rame, kaget. Wah, banyak orang ternyata ya. Biasanya open mic gak banyak orang. Iya. Open mic yang nonton teman-teman sendiri kayaknya. Nah, kalau dari Duto, menurut Duto nih stand up Jakut ya? Jaktim dong. Jaktim, sorry. Goblok hostnya. Saya goblok. Padahal mau inisiatif punya pertanyaan baru nih. Iya.
Bos ini mata najwa banget pertanyaannya. Habis di feeding tuh, habis di feeding. Pertanyaannya nusuk nih ya. Tujuannya Sun ya, kalau buat komunitas stand up Jaktim ya sebenarnya itu mungkin benar kata yang dibilang Bang Rin tadi, itu kayak umrohnya kita dan istilahnya nunjukin ke orang-orang sekitar nih, orang-orang luar yang belum tahu sebenarnya acara stand up tuh ngapain aja sih. Yeah. Kita bikin Sun nih, karena itu kan acara yang besar kan buat kita sebagai komunitas gitu. Yeah. Daripada kita bilang ke orang, bro udah lo datang open mic aja lah, kan males orang kan. Iya, yeah, dan juga open mic kan kadang ada komik yang nggak begitu kayak misalnya ngebom gitu. Tapi kalau Sun kan ini udah jaminan lucu nih. Ini udah kita bikin acara dari lama dan ini juga berbayar. Jadi istilahnya ya tempat kita buat unjuk gigi lah kalau boleh dibilang. Iya. Nah, ini kan kemarin saya nonton tuh stand up Sun Jaktim. Itu kan lumayan rame juga itu, nampil semua komika-komikanya. Dan ya lucu-lucu lah semua. Itu sempat direkam apa tidak? Bridging-nya jelek banget. Semuanya. Yang mana tuh? Ya kan maksudnya yang mana tuh? Kan? Pertunjukan itu direkam. Aduh, mau bridging kalau itu bakalan ada di Comika. Kita downloadnya kan. Arahnya kayak kita download kan. Iya kan. Ini diparahkan langsung sama Mas Panji. Iya. Bridgingnya jelek banget katanya. Iya. Udah bridgingnya kebaca, dipatahin lagi sama orang-orang di sini. Oh, magang berat pengalaman pertamanya. Iya, kalau direkam kita rekam karena ya kita mau mengabadikan itulah, dan juga hasil rekamannya kan dijual di Comika ini karena kan tadi di briefing. Jadi buat teman-teman yang Comika ya mendengar podcast hari ini, itu kalau misalkan mau cari Sun Jaktim ada nanti di comika.id. Itu rilisnya tanggal berapa? Halo. Halo. Duto, bantu saya teman. Halo. Langsung hilang TikTok-an. Halo. Iya, kita rilisnya itu Agustus. Kita udah rilis semua sekarang. Jadi kalau misalkan mau nonton Sun 2 Jaktim, show Semar itu bisa ditonton di comika.id, itu digital download, harganya cuma 75.000. Kalau misalkan ada orang yang nanya kayak, duit baru apa sih? Bagus gitu. Ada uang baru. Dan Sun Jakbar juga ada di comika.id juga sudah rilis. Jadi di situ bukan cuma anak-anak Jakbar juga, tapi yang pernah ngekos apa ya? Ngekos ngontrak di daerah Jakbar, ada juga nampil. Harganya berapa tuh, Bang Rizal? 150. Silakan. Berarti dapat 2 lembar tuh 75-nya tadi. Tadi 1 ya kan, artinya 2. Arif waktu ke Rizal kayaknya beda banget bawaannya. Apa? Waktu ke Rizal kok pembawaannya beda banget sama dibanding Duto tadi. Bridgingnya kayak sudah bagus bridging yang sosok tidak tahu tapi dipatahkan, ya sudah lah, biasa aja. Iya. Berarti dari Sun Jaktim dan Sun Jakbar ini besar kemungkinan komunitas-komunitas lain juga bisa dong digital downloadnya di comika.id. Betul sekali, teman. Jadi buat teman-temanku yang ada di luar kota, yang aku sih kayaknya belum bisa nih nampil di Jakarta, nggak apa-apa. Kamu bisa dinonton juga dengan cara merekam Sun kamu atau special show kamu, lalu taruh di comika.id. Benar sekali. Jadi Anda juga bisa merekam digital download Anda, spesial Anda, dan juga Sun Anda di daerah Anda masing-masing, lalu taruh di comika.id. Bagus, betul. Nah, kalau Mas Panji nih, saya ada pertanyaan juga buat Mas Panji. Apa? Kalau Sun itu kan rata-rata mengundang komika nasional atau
ya sudah yang terkenal begitulah kan. Itu ya gunanya untuk kayak menekan penonton biar rame lah. Tapi bisa tidak sih kalau komik Sun itu tanpa gestar yang terkenal begitu? Terus bersama itu nggak ada founders kalau dan nggak ada angkatannya founders ya nggak sih? Iya kan. Jadi emang kalau di show Persemar itu mungkin nama paling gede siapa? Rahmat. Terus siapa? Alip. Ada Alip, ya. Pip, ya kan? Alip. Iya, sama Jupri. Kan? Jupri, ada betul. Jupri, ya. Kalau naik motor. Kalau di Sun 3 Jakbar sih rada bertaburan juga tuh. Tapi bukan ini ya, bukan angkatan founders, bukan angkatan semi gitu-gitu. Siapa Jal di situ Jal waktu itu? Ya angkatan CC5 Bang, Regen. Iya. Gitu-gitu. Tapi ada Lolo juga gue lihat. Ya kalau yang kalau itu kan sudah maksudnya jelas begitu ada, walaupun mungkin bukan senior tapi kan udah ada nama juga di situ. Yeah. Untuk komika-komika daerah lah maksudnya Mas Panji. Misalkan, kalau menurut gue sebenarnya intinya gini sih, kalau komunitas mau bikin Sun, pastiin ada yang bakal narik tiket. Terserah deh tuh mau itu level founder atau senior ataupun tidak. Yang penting kita punya menarik tiket karena orang datang komika tersebut penarik tiketnya. Nanti walaupun orang datang untuk nonton si komika tersebut, komunitasnya nyisipin komika-komika bagus menurut angkatannya komunitas tersebut. Jadi kayak showcasing juga. Dan yang enak dari Sun justru ngelihat yang baru-baru menurut gua ya. Sun itu menarik karena kaget ketemu sama siapa nih lucu banget gitu. Dan gua rasa itu kenapa anak-anak komunitas juga seneng ikut Sun karena penontonnya udah siap menonton stand up, terus udah tahu stand up dan jadi terhibur. Jadi intinya sih menurut gue yang penting ada orang yang bisa narik penonton. Sisanya komposisinya terserah deh tuh mau lu isi kayak gimana. Yang penting mereka udah ngukur selama kita ada 2 nama ini kayaknya bisa deh gitu. Tapi usul gue tolong komunitas dihitung yang benar juga. Salah satu cerita-cerita Sun favorit gue tuh ada di spesialnya Awe tuh, pidato presiden. Itu penuh dengan sun-sun sampah yang tidak dihitung oleh orang-orang yang bisa matematika. Ada Sun yang bisa bawa Awe pergi ke kota tersebut, tapi tidak punya budget untuk mulangin Awe dari kota itu. Gila kali. Disuruh pindah rumah Awe. Nah, bener tuh. Bang Awe langsung dianggap jadi founder komunitas di sana, Mas Panji. Gue mau sebut nama komunitasnya, tapi nggak enak. Ini aja kalau podcastnya ada Sun di depannya, anak komunitas dengerin semua pasti. Pasti nonton, Pak. Iya, pokoknya ada di pidato presiden deh tuh. Tunggu aja di comika.id deh tuh, aman deh tuh. Gitu Arif Brata, caranya gitu Arif Brata. Ya, halus. Namanya belajar juga Mas Panji. Iya. Nah, buat teman-teman semua yang di sini kan, ini pertanyaannya satu masing-masing. Pengalaman pertama Sun dan kesannya bagaimana? Panggung pertama ya, maksudnya nampil di Sun. Nah, kalau saya dulu ya. Kalau dulu di Sun 4 Makassar kayaknya itu ada Bang Abdur nampil. Waktu itu dikasih waktu cuman 5 menit, tapi maksudnya beatnya itu terlalu panjang. Jadi pada saat baru 4 menit udah lucu, udah ditutup aja. Dan maksudnya masih sayang, ada beat yang tidak ke bawah begitu. Bagaimana sih ada yang beat tidak ke bawah itu kayak, aduh harusnya ini keluar. Tapi ya, dikasih waktu cuma segitu, sudah ditutup aja. Itu sih pengalaman saya. Iya. Sebenarnya mau nyombong kan, karena lu pecah kan. Asik. Berceceran Mas Panji. Malah makin sombong. Aduh, makin sombong Mas hari ini. Mohon maaf teman-teman. Nah, itu dari saya pengalamannya.
Kalau dari yang lain gimana? Siapa? Dari siapa nih? Dari Rijal mungkin. Jadi host nggak jelas bener. Iya. Apa tadi? Jelas banget. Pengalaman Sun. Iya kemarin di Sum 3 itu ada dari 5 orang line up ada 1 yang memang dia bukan komik Jakbar ya. Awalnya komunitas beda, terus dia gabung di Jakbar gitu si Aci Resti. Gitu. Jadi pas angkatan gue tuh berlima termasuk si Aci, dia jadi salah satu line up di Sum 3 Jakbar waktu itu. Terus ya untungnya sih 5-5-nya percaya, nggak ada yang jadi korban hari itu. Kita semua suka, dan yang satu yang paling gue seneng dari Sum Jakbar adalah kita punya budaya, dan itu udah dilakukan dari Sum 1, yaitu kita selalu bawa satu komik daerah, Bang, gitu. Lokasi daerah lah, gitu. Jadi waktu itu Bang Cacing ya dari Medan. Iya, di Sum 1 itu Dono Surabaya. Dulu orang nggak tahu siapa Dono, tapi kita bawa. Terus Sum 2 itu Karjo dari Surabaya. Sum 3 Cacing, Medan. Terus yang terakhir kemarin Iqbal Kuto dari Jogja. Jadi kita setiap tahun tuh pasti ada satu spot lah buat komik dari luar Jakarta gitu buat tampil. Itu jadi Sum Jakbar ini kebalikan dari komunitas-komunitas daerah kan. Sebenarnya kalau di daerah kan siapa nih yang dari Jakarta bisa kita undang? Nah, kita tarik. Dari Jakbar siapa nih ke daerah yang bisa mengisi acara Sun? Itu sih paling. Dari Duto gimana, Duto? Halo Duto. Pertanyaan apa? Halo. Pengalaman Sun. Pertama kali ya? Iya, pengalaman Sun pertama kali. Kesannya bagaimana? Kalau gue sih pertama Sun justru bukan di Jaktim gue. Gue di Jatinangor. Dan itu benar-benar soalnya itu Sun di daerah. Mungkin kayak yang tadi lo bilang, Bang. Kalau komik daerah tuh pasti ngambil dari yang kotanya. Yeah. Pas itu tuh gue sama teman-teman gue itu ngambil Bang Wawan Cikuk sama Aci Resti. Iya, itu buat komunitas Jatinangor sih, soalnya kan ya selama open mic nggak ada yang nonton. Akhirnya kita ngerasain, oh ini namanya punya penonton gitu. Oh ini namanya tampil ada yang ketawa gitu. Iya. Biasa kan kalau open mic tampil ya orang sambil makan aja. Ada suara blender biasa. Mereka sialan. Nah, tuh. Iya. Kalau nggak ada suara gelas, saya penontonnya sengaja di. Nah akhirnya ya udah kita coba bikin Sun itu dan alhamdulillah sukses sih. Alhamdulillah sukses dan habis itu baru bikin yang Sun Jaktim sampai akhirnya sampai sekarang Sun sekarang udah jalan Sun kedua Jaktim dan dan Sun 2 Jaktim tuh kalau misalkan ada yang belum nonton lo harus nonton sih, itu ada pengalaman paling aneh yang pernah gue lihat. Apa tuh? Ada pengalaman paling aneh yang pernah gue lihat sepanjang gue nonton acara stand up. Dari salah satu penampil. Oh, tahu gue. Iya. Misalkan kalian nonton, itu kalian bakal tahu kenapa gue bilang aneh. Gue kasih kisi-kisi aja, dia ke atas panggung bawa cukuran rambut. Oh, saya nonton juga itu. Aduh. Saya tahu. Nonton aja deh. Aduh. Silakan. Itu gila sih. Kita sampai pulang masih ngomongin itu sebenarnya. Iya, kalau Sun juga itu ritual yang paling sering dilakukan setelah Sun pasti ada namanya kombut sama senior. Kalau saya di Makassar dulu ya, setiap ada gestar, pulang-pulang makan di mana, terus Bang, ini Bang gimana bikin mati. Siapa seniornya di Makassar?
Bang David, terus banyak lah setiap nongkrong pasti kombut. Nah, Mas Panji bagaimana nih pengalamannya? Sering dimintai kombut sama anak komunitas tidak? Itu Apaan sih aneh? Enggak, gua pengalaman ngisi Sun harus diakuin nggak gitu banyak sih. Kayak apalagi dibandingin sama Awe ya. Tour de Sun tuh, gue inget tuh tahun berapa ya, 2015 sama 2016 tuh. Awe kayak tour tapi Sun. Ngisi Sun banyak banget. Kalau gue tuh Sun tuh gue cuman pernah Sun Bekasi, setelahnya nggak ada sharingan. Sun Bandung, gue juga nggak inget tuh terakhir ada sharingan atau nggak. Sun 3 Bandung. Terus ada lagi gue ngisi Sun Samarinda kalau gue nggak salah. Nah itu ada sharingnya tuh terakhir tuh. Gue sama Ernest kalau gue nggak salah. Di situ tuh gue pertama kali ngeliat Ardit. Terus Ernest udah ngincer Ardit dari zaman itu. Gila nih bagus amatnya. Tapi Ardit sudah, iya. Mau diangkut. Waktu itu Ardit masih anak buah Yogi Setiawan. Waduh. Iya. Terus Sun apa lagi ya gue ya? Kayaknya cuman itu deh. Jadi yang ada sharing terakhir itu, sama tentunya Sun paling legendaris yang tanpa Sun itu tidak ada stand up Indo. Sun 1, 13 Juli. Sun 1. Iya, jadi ya itu aja. Gue pernah ikutan dan nggak pernah. Gue mah kalau sharing biasanya kalau tour ditutup pakai sharing tuh biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalau Sun Bekasi soalnya gue anyep. Gue sebenarnya ngebom. Sun Bekasi gue ngebom tuh. Gue soalnya headliner. Gue lupa. Kayaknya Sun 1 deh, Sun 1 Bekasi deh. Sun 1 Bekasi yang ngurus masih Robert. Masih inget Robert ya? Iya. Terus dibikinnya di CGV. Kan stand up di bioskop kan gitu ya. Nggak ada pantulan. Iya. Terus dan karena gue walaupun gue disebut-sebut senior, tapi kan hitungannya kan gue juga masih baru stand up kan. Jadi pressure headliner tuh gue kagok. Iya. Akhirnya karena takut sama ekspektasi, akhirnya gue banyak riffing, nggak banyak stand up. Terus anyep lah, gue nganggap itu anyep. Jadi abis itu gue pulang. Nggak ada. Mungkin ada sharingan, tapi gue nggak ikutan. Kalau Sun 3 Bandung, gue sih lumayan sih. Tapi gue nggak inget ada sharing-sharingnya, gue nggak inget sih. Kayaknya gue langsung pulang deh abis itu deh. Gue nggak inget. Berarti waktu itu nampilnya kalau nggak salah sama Bang Aco, bukan Bang? Yang mana? Yang Sun Bekasi. Beda? Kayaknya ya. Iya, mungkin. karena waktu itu saya pernah lihat di mana video atau foto, memang di dalam bioskop. Iya. Dalam bioskop. Iya. Gua sama sekali nggak inget tuh sih. Kayaknya gue datang mepet juga tuh. Gue terlambat. Kalau nggak salah ada job apa, terus gue datang ke situ mepet. Udah waktunya gue naik. Jadi udah mah nggak persiapan. Terus buru-buru, telat, kayak gitu-gitulah. Iya. Kalau yang di Sun Bandung itu pertama kali gue ngeliat G Pamungkas. Pertama kali tuh. Dan ini bukan main tuh. Iya. Kalau Sun Samarinda, gue lupa ada siapa aja, tapi yang paling gue inget Ardit sih. Yang paling gue inget. Tapi ada apa ya lain? Iksan kayaknya. Lupa gue. Mungkin aja. Soalnya waktu itu cukup oke. Selain ada si Yogi ya. Iya. Samarinda tuh cukup solid tuh waktu itu tuh. Iya. Iya, kalau Iksan itu menurut saya, waduh, bagus juga itu. Karena dia nampil di Street 5 ya, Rin? Yang mana? Iksan. Iya, Street 5. Dan itu sebelum saya, dia di depan, waduh, rapat sekali ketawanya, waduh. Sempat saya bilang, wah ini kayaknya yang juaranya juga. Nah, saya rasa sih pertanyaan saya sudah habis, Mas Panji, dan juga waktunya yang nggak ditanya nih. Baru mau ngomong gue. Kenapa Rin nggak ditanya ya? Sudah 29 menit, Rin. Ini udah jawab. Ini udah sudah pertanyaan terakhir ya, Rin. Ini udah ditulis, Rin. 10 menit saya disuruhnya, Rin. Ya dari Rin. Waktu di Padang itu ya, Rin. Kalau dari Rin bagaimana? Bikin show, bikin stand up. Langsung. Padang itu, Rin. Padang itu dulu saya senang banget Rin naik Sun gitu. Kebetulan waktu itu Padang lagi berani-beraninya bikin Sun tanpa mendatangkan orang komika nasional dari Jakarta gitu. Nah, gitu. Oh ya, siap. Ya. Jadi alhamdulillah waktu itu kita bisa dikatakan Sun mandiri karena hanya lokal hero saja dan nggak pakai ini juga, dan karena sadar diri kayaknya kita budget nggak terlalu banyak.
Terus tapi dengan kehadiran komik-komik lokal saja kita untungnya juga lumayan gitu. Tuh, ceritanya sama Brata, padahal ceritanya Rin bagus loh tuh. Bagus, iya betul. Udah dicatat nih. Ini anak Padang, ya? anak Padang udah saya telepon semua nih. Saya mau cerita soal ini ya, Gak ditanya Ari Brata. By the way, Rin, headlinernya siapa Rin waktu itu Rin? Kalau semuanya dari Local Hero? Pras. Oh, gokil. Saya, terus ada Sadik yang LKS, ada Fahri. Terus ada Lucky juga, ada Dwi Kitile, ada Fauzan Hakim. Jadi waktu itu kita semua komika-komika Padang aja. Dan kebetulan, ya nggak tahu itu adalah tahun di mana stand up Padang kayaknya lagi bagus-bagusnya tuh semuanya tuh. Jadi udah jadiin Sun aja nih kita nih. Terus mikir undang gestar nggak ya gitu. Kita berani nggak gitu. Nyari suara tuh berani nggak. Takut nggak ada yang beli, nggak ada apa. Takutnya lu pada udah bikin Sun terus nggak ditanya Arif Brata kan suatu hari nanti kan. Takutnya gitu kan. Iya benar Mas Panji. Udah. Ini pasti bakal suatu hari nanti. Mohon maaf teman-teman Padang, mohon maaf. Tiba-tiba nggak ditanya, ya udah. Udah berarti ya, Rin. Udah siap, ya, Pada. Makasih, Rin. Oke lah teman-teman. Mohon maaf, saya baru nge-host jadi masih salah-salah. Terakhir nih Bang. Tuh, masih ada tuh. Terakhir boleh. Mohon maaf. Silakan. Kalau ngomongin Sun komunitas, gue tuh paling seneng sama stand up Indo Medan. Karena menurut gue stand up Indo Medan tuh mereka bisa bikin penonton tuh ribuan Bang. Oh iya benar. Iya. C juga, Jal. Nah ya, misalnya tapi mungkin gaungnya nggak kedengeran ya, tapi kalau Medan dari beberapa kali acara mereka tuh, entah itu show grup atau stone atau apa, mereka tuh selalu bisa datengin penonton yang, oh gila anjir bisa ribuan, gitu. Yang kita Jakarta nih kayaknya berat banget segitu kayaknya. Di sana mereka bisa bikin segitu. Iya loh, dipikir-pikir, Sun Jakarta nggak ada yang 1.000 kali ya, Jal ya? Nggak ada Bang. Jakbar aja gope, cuman 500 kemarin. Kemarin yang Sun Jakbar apa? Iya. Jakbar cuma 500. VOC. Itu 500. 500. Iya. Jaktim tuh kemarin berapa toh? 300-an ya? Jaktim tuh 300-an. Lu Rin? Tapi kalau sampai 1.000 gila banget sih. 380, hampir nyentuh 400. Gila loh, 1.000 dipikir-pikir. Iya, dia di apa sih namanya Istana Koki ya, venue-nya yang gede itu. Itu kan berapa ribu tuh? 2.000 apa? Gokil sih, Stand Up Medan mantap. Respect Medan. Sama juga ditanya Arif tuh, bilang sama anak Medan nggak ditanya Arif gitu. Kan nggak ada yang dari Medan. Respect Medan, respect saya. Respect. Karena di Jakarta mungkin terlalu terbagi-bagi kan ya. Saya yakin nggak ditanya pasti. Aduh, maafkan saya. Karena tadi saya sambung dulu tadi Mas Panji. Karena mungkin di Jakarta terlalu ini ya, maksudnya terlalu terbagi-bagi gitu. Ada di Jaktim, ada Jakbar. Jadi kalau sementara di daerah kan satu aja, misalkan ada satu atau dua lah komunitas. Jadi hiburannya pasti di situ dan komika lokal hero-nya pasti solid-solid juga kan biasanya rata-rata itu. Di Medan apalagi. Banyak yang kemarin show-nya Ilham sama Wanda juga rame itu. Iya bener, Ilham Abay. Spesialnya petir apa sih? Petir bukan sembarang petir. Apa? Penangkal petir. Penangkal petir juga banyak sekali penontonnya. Jadi sudah ada penonton setia lah di Medan itu. Respect. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Aduh, TVRI banget saya ini. Jadi buat teman-teman yang penghujung acara loh. Mau nonton Sun dari teman-teman Jakbar dan juga di Jaktim, silakan di comika.id. Dan kalau mau nonton spesial saya ada di comika.id juga, Mahabharata. Dan terima kasih sudah membeli. Rin juga ada loh. Rin juga ada. Tetap nggak ditanya. Overdosis. Iya, nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman nih yang
teman-teman komunitas yang nonton podcast ini atau yang dengar podcast ini di Spotify juga. Kalau misalnya di komunitas kalian itu pernah bikin Sun dan juga pernah dibikin digital videonya, ayolah masukin aja ke comika.id gitu biar apa ya maksudnya ada jadi duit komunitas bisa juga seperti itu. Oh, gue baru mau nanya, gue lupa nanya, Jal sama Duto duit pemasukan digital download jadi kas komunitas? Iya bang, jadi kas dan kemarin bulan pertama udah turun Jakbar. Bakal jadi apa tuh ntar? Buat kalau kita ya? planningnya motor ya. Bos, enggak dong. Diri kali. Buat ini bang. Buat nutupin uang yang diambil anak komunitas. Nampaknya seru juga obrolan terakhir ini. Pengen closing nih. Pengen closing tapi kok tanya-tanya. Dari keluar di kabur. Iya. Emang anjing Duto tuh. Bikin tawuran antar komunitas ini mah. Iya, aduh, jadi bertanya-tanya langsung. Buat apa Jal? Duitnya buat apa Jal? Gue penasaran Jal. Ini bang, kita kan terakhir bikin Sucai kompetisi internal itu belum sampai final. Nah duitnya bakal buat itu ntar hadiah final. Diputar jadi hadiah. Di Jaktim buat apaan Duto? Buat uang kas komunitas aja sih. Palingan buat terutama buat Sun selanjutnya. Jadi Sun selanjutnya udah punya modal. Bagus juga ya. Oke. Kalau gitu. Terima kasih sudah membeli. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya Arif Brata. Yang tadi, aduh, Allahu Akbar. Ini mau kemana urutannya? Ayo. Iya, udah tadi bingung nih. Sambung, saya Rin, saya ini. Kalau kayak gitu bentrok Rin gitu. Oke, ada setup dulu ya berarti ya. Bagaimana Rin? Ya, dan akhirnya kita sampailah di ujung podcast ini, para pendengar podcast Comika. Ya. Ya, itu tadi sudah. Untuk bridging manggil ke anak-anak. Nah, saya sendiri sebagai host pamit undur diri dan juga ada Mas Panji di rumahnya. Thank you. Dan juga ada Rijal yang lagi di kamar. Ya. Terima kasih. Dan juga ada Duto yang lagi di depan tirai. Halo, Dan ada Arif Brata yang lagi tidak menyebut nama saya tadi. Aduh, hari ini aku gagal. Oke, baik. Dadah teman-teman semuanya. Dadah.